Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya untuk belajar bersama secara online. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang penerapan fungsi linier pada submateri surplus konsumen, surplus produsen, kemudian akan kita lanjutkan pada pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan kata surplus ya. Jadi surplus sendiri bisa kita artikan sebagai kelebihan atau bisa juga dalam hal ini kita sebut sebagai keuntungan. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentu dengan mudah kita sebut surplus produsen adalah keuntungan yang diterima oleh produsen. Jadi analoginya seperti ini. Nah, misalnya konveksi Zahra memproduksi gamis dengan biaya produksi Rp85.000 per gamis. Kemudian gamis tersebut dijual dengan harga Rp115.000. Maka nilai surplus yang diterima oleh konveksi Zahra sebesar Rp30.000. Jadi analoginya seperti itu untuk surplus produsen. Kemudian surplus konsumen. Nah, surplus konsumen ini dapat kita sebut sebagai keuntungan yang diterima oleh konsumen. Analoginya, jadi jika Rianti ingin membeli hijab instan dengan anggaran Rp50.000, namun ternyata ketika sudah sampai di toko harga hijab tersebut Rp45.000, maka surplus yang diterima Rianti sebesar Rp5.000. Nah, dari analogi di atas, secara geometri kurva surplus produsen merupakan area di atas kurva penawaran dan dibatasi harga keseimbangan. Sedangkan surplus konsumen merupakan area di bawah kurva permintaan dan dibatasi harga keseimbangan. Kira-kira gambar kurvanya seperti ini. Jadi untuk surplus konsumen ini yang warna kuning, yang segitiga di atas. Kemudian bentuknya segitiga ya, ini warna kuning. Surplus produsennya yang warna biru, yang di bawah. Kita lanjutkan. Itu tadi tentang surplus konsumen dan produsen. Kenapa perlu dibahas surplus konsumen dan produsen? Karena nanti di beberapa submateri penerapan fungsi linier istilah ini akan sering kita pakai ya. Jadi surplus produsen dan konsumen akan sering kita pakai. Selanjutnya kita masuk ke materi pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Bagaimana pajak bisa mempengaruhi kesejahteraan? Jadi ceritanya seperti ini. Penjualan suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Ini ya. Pajak ini biasanya disebut dengan sales tax atau pajak penjualan. Jadi barang yang telah dikenakan pajak akan mempengaruhi harga keseimbangan pasar. Harga yang ditawarkan oleh produsen akan menjadi lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar sebelumnya. Nah, dari hal ini secara otomatis baik produsen maupun konsumen akan mempunyai beban dalam membayar pajak karena harganya lebih tinggi, otomatis kan mereka akan juga mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membayar pajak. Kemudian karena pajak inilah fungsi penawaran akan berubah, yang awalnya PS sama dengan A ditambah BI, jadi sebelum terkena pajak fungsi penawarannya A tambah BQ, sekarang berubah ditambah pajak menjadi PS. Ini ya, PS sama dengan A ditambah BQ ditambah T. Jadi T-nya ini adalah pajak. Untuk kurva dari pengaruh pajak terhadap kesejahteraan, kurvanya, nah ini seperti ini kurvanya. Jadi nanti ada 3 bagian yang diarsir. Yang pertama ini adalah beban pajak konsumen, ini yang atas persegi panjang. Kemudian yang persegi panjang bawahnya ini adalah beban pajak produsen yang ditanggung oleh produsen. Kemudian yang ini, yang jajar genjang, ini penerimaan pajak total. Nah, masing-masing untuk mencari baik pajak konsumen, pajak produsen maupun penerimaan total itu ada rumusnya. Kita gunakan area yang ada di gambar ini. Jadi kita mengikuti areanya ya, karena pajak konsumen kan berbentuk persegi panjang. Maka untuk mencari pajak konsumen kita cari pakai luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ini panjangnya HIT ya. Jadi HIT
Ini HIT dikali PT dikurangi PE. Simbolnya pajak konsumen itu TC. Kemudian untuk produsen TP. TP sama dengan HIT dikali PE kurangi PR. Sedangkan untuk penerimaan pajak total itu jejer genjang alas kali tinggi ya, HIT kali T. Jadi nanti untuk rumus-rumus tadi sudah saya sebutkan, silakan dicatat. Nanti bisa digunakan untuk mencari nilai beban pajak konsumen, produsen, dan penerimaan pajak total di soal-soal selanjutnya. Nah, kemudian agar teman-teman lebih mudah memahami materi, pada video kali ini akan saya sertakan juga contoh soal sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk soal, kita akan membahas satu soal tapi ada beberapa jawaban. Soalnya seperti ini, fungsi permintaan akan suatu barang PD sama dengan 10 dikurangi 2Hi, sedangkan penawarannya PS sama dengan Hi ditambah 1. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak Rp3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah terkena pajak, kemudian tentukan pula nilai pajak konsumen, produsen, dan penerimaan total pajak. Nah, yang pertama, kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan sebelum terkena pajak. Syaratnya, yang ini yang sebelum ya, jadi sebelum pajak, syaratnya PD sama dengan PS. PD-nya 10 dikurangi 2Hi, PS-nya Hi ditambah 1. Kemudian kita selesaikan, 10 kurangi 1, ini pindah, ini juga pindah jadi plus ya, berarti Hi ditambah 2Hi, ini 9, ini 3Hi, berarti Hi-nya adalah 9 dibagi 3. Nah, setelah ketemu Hi, jangan lupa kita harus nyari P, dimasukkan ke sini atau ke sini boleh, terserah, kita masukkan ke yang mudah aja ya, yang Hi tambah 1 berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka untuk keseimbangan sebelum terkena pajak, HIE, PE itu adalah 3,4. Kemudian yang setelah terkena pajak. Setelah pajak, ingat yang setelah pajak tadi fungsi penawarannya berubah. PS sekarang ada T-nya menjadi PST. A plus BQ ditambah T. Jadi PS-nya tadi awalnya Hi tambah 1, kemudian sekarang ditambah pajak 3, berarti ini ditambah 3, hasilnya Hi plus 4. Baru kita cari keseimbangan pasarnya. Berarti PD sama dengan PST. PD-nya 10 dikurangi 2Hi, PST-nya Hi plus 4. Kemudian kita selesaikan, 10 kurangi 4, Hi ditambah 2Hi, 6 sama dengan, nah ini jadi 3Hi. Berarti 3 kali berapa hasilnya? 6, maka Hi-nya ketemu 2. Dari sini kita masukkan ke salah satu untuk memperoleh nilai P. Kita masukkan yang ke Hi plus 4 ya. Jadi jangan pakai yang Hi plus 1 karena kita sudah berbeda ini tadi PST-nya. Kita masukkan yang ke Hi plus 4. Hi-nya 2 ditambah 4. Berarti 6. Maka yang setelah pajak HIT, PT-nya itu 2,6. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan pajak konsumen, produsen, kemudian ada penerimaan total. Nah, untuk konsumen TC sama dengan HIT dikali PT kurangi PE. HIT-nya berapa? 2. PT-nya 6. PE-nya 4. Berarti ini 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita cari penerimaan total pajaknya T. HIT dikali T. HIT-nya 2. T-nya berapa pajaknya tadi? 3. Jadi di soal tadi kan pajaknya 3 ya. 2 kali 3, 6.
Kemudian untuk TP bisa pakai rumus HIT dikali PE kurangi PR, tapi yang lebih mudah langsung aja T dikurangi TC. Karena apa? Surplus konsumen itu ditambah surplus produsen kan hasilnya adalah totalnya. Jadi ini juga berlaku sama. T itu adalah penjumlahan TP ditambah TC. Maka kalau mencari TP itu tinggal mengurangi aja T dikurangi TC. T-nya 6, TC-nya 4, maka untuk beban pajak yang ditanggung oleh produsen besarnya 2. Nah, kira-kira seperti itu untuk soalnya. Nanti untuk lebih lanjut kita akan bahas atau diskusi di WA. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.